Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum, rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali dapat melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Qawmi Tughyan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan barokahnya, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menuntut ilmu dan juga menyebarkan ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita melanjutkan yakni di halaman 13. Di halaman 13. Wasyu'batul khamisatu asyrata ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an ya'rifa 'uluwa qadrihi wa yura'il adaba 'inda zikrihi wa sima' ismihi wa hadisihi wa yuksirus salata wassalama alaihi wa ya'tani fi isba'i sunnatihi. Qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa syu'batul khamisatu asyrata, dan cabang iman yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni mengagungkan, membesarkan kadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kedudukan, membesarkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi an ya'rifa, dengan bahwa ia mengetahui, uluwa qadrihi, akan ketinggian kadar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'il adaba, dan dia menjaga adab, inda zikrihi, ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sima ismihi, dan ketika mendengar namanya, yaitu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisihi, dan hadisnya. Wa yuksirus salata wassalama alaihi, dan ia memperbanyak daripada membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tani, dan dia memperhatikan sungguh-sungguh fi asba'i sunnatihi, fittiba'i sunnatihi, mengikut daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah cara kita mengagungkan, membesarkan kedudukan daripada kadar kedudukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita menjaga adab ketika kita menyebut nama Nabi. Makanya kalau kita menyebut nama Nabi itu harus disertakan dengan sholawat misalnya. Jadi jangan sampai dengan nama saja. Misalnya qala Muhammad, berkata Muhammad. Nah, ini tidak punya adab ya. Tidak punya adab. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi itu harus ada pangkat kedudukannya, itu harus disebut. Misalnya begini. Misalnya ya, qala Muhammadun Rasulullahi. Nah, paling tidak harus ada Rasulullahi. Kalau yang
bagus tuh kan pakai sholawat misalnya lah. Tapi jangan pakai nama saja. Qala nabiyuna wa habibuna wa qurratu a'yunina Muhammad ibnu Abdillah. Nah begitu kan, jadi harus ada menyebut pangkat kemuliaan Nabi. Jadi jangan pakai nama saja. Berkata Nabi kita, junjungan kita, penghulu kita, pemimpin kita. Nah, harus ada begitu. Atau misalnya pakai sholawat. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus ada sholawat. Nah, kalau yang bagus itu lagi kan misalnya pakai Nabi bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai sekali lagi pakai nama, ya pakai nama tok begitu. Hanya pakai nama saja tanpa menyebut pangkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidak beradab nanti kalau hanya sekedar nama. Berkata Muhammad, barang siapa, nah, itu tidak beradab ya apalah. Kalau menjadi dai, menjadi ustaz, menjadi guru, berdakwah di tengah umat, menyebut Nabi aja enggak pakai adab. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, banin banat, jadi kalau kita menyebut nama Nabi SAW itu harus pakai adab. Jangankan itu ya, murid itu kalau memanggil gurunya dengan pakai nama saja sudah dianggap tidak beradab. Ya, apalagi ini Nabi SAW ya. Jadi oleh karena itu jaga adab kita ya. Dan kalau kita perhatikan ayat Al-Quran itu ya, Allah Ta'ala saja menyertakan itu. Misalnya Muhammadun Rasulullah, kan ada ya kan. Kemudian wama Muhammadun illa Rasul. Jadi pakai adab gitu. Qad khalas min qablihi rusul. Bahkan di surah Isra juga kan tidak menyebut nama. Subhanallazi asra bi'abdihi. Jadi bi'abdihi. Jadi tidak dengan bi Muhammadin, tapi bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Jadi karena itulah sekali lagi harus disertakan dengan adab begitu. Ketika menyebut nama Nabi dan ketika mendengar nama Nabi, kita bersalawat, menyebut nama Nabi kita membaca sholawat ya. Dan banyak tadi memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu mengangkat, meninggikan suara-suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah tidak pakai nama kan? Ya. Fauqa sautin nabi, tidak yang pakai fauqa sauti Muhammadin. Jadi Allah menyebut ibarat kita tuh nama gelar ya, pangkat kemuliaan. Fauqa sautin nabi. Kemudian selanjutnya ini adalah cabang iman yang ke-15. Wa syu'batu sadisatu wa asyrata, dan cabang iman yang ke-16. Al-bukhlu bidinil islami. Al-bukhlu bidinil islam, yaitu bakhil, menyayangi agama Islam. Namanya juga orang bakhil itu kan kalau diibarat orang bakhil dengan harta. Kenapa orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat itu dikatakan bakhil? Karena dia begitu menyayangi hartanya. Disayangi hartanya sehingga tidak mau diberikan kepada orang lain. Nah, akhirnya lalu dinamakan bakhil. Nah, kalau kepada agama kita, ya kita harus menyayangi agama kita, mencintai agama kita. Jangan sampai lepas. Lalu bakhil dengan agama. Maksudnya menyayangi daripada agama, jangan sampai lepas daripada badan kita. Harta boleh lepas. Ya. Tetapi agama jangan sampai lepas daripada diri kita, yaitu agama Islam. Nah, itu lalu disebut bakhil di sinilah. Jadi menyayangi dengan
agama Islam. Ka'an yakunal qatslu wal idkhalu fin nari ahabba ilaihi minad dukhuli fil kufri, yaitu bahwa adalah dibunuh atau masuk di dalam api lebih dia sukai ilaihi kepadanya minad dukhuli fil kufri, daripada masuk pada kekufuran. Walaupun dia dibunuh, walaupun ibaratnya diancam untuk dimasukkan di dalam api, dibakar dengan api, maka itu lebih dia sukai ketimbang Islam lepas daripada dirinya, ketimbang dia masuk di dalam kekufuran, di dalam kekafiran. Nah, jadi begitu cara kita menyayangi agama Islam. Kenapa? Karena dengan Islam itulah orang itu akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Islam itu tidak ada, lepas Islamnya, maka dia akan kekal di dalam siksa yang bersangatan pedih. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh karenanya kalau kita ingin kekal di dalam surga, maka pegang teguh agama Islam itu sampai mati. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Kemudian wa ya'rifa ay anna dinahu a'azzu alaihi min jami'i auladihi wa amwalihi, dan dia mengetahui, jadi atap ke ka'an ya, ka'an. Wa ya'rifa, jadi ka'an ya, jadi wa'an ya'rifa. Dan bahwa ia mengetahui bahwasanya agamanya a'azzu alaihi, lebih mulia atasnya, min jami'i auladihi wa amwalihi, daripada semua anak-anaknya dan harta-hartanya. Jadi agamanya, agama Islam lebih mulia daripada segala-galanya. Hukiyah, ada diceritakan, anna Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, fi waqti khilafatihi, pada waktu kekhilafahannya. Ini adalah seorang khalifah yang sangat luar biasa adilnya pada kekhilafahan Umayyah. Bahkan sampai dimasukkan dalam deretan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kelima ini sampai dimasukkan di deretan Khulafaur Rasyidin. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pada waktu kekhilafahannya, arsala jama'atan ila Rumi, ia mengirim jamaah ke negeri Rum, li ajlil ghazwi, karena untuk memerangi Rum tadi, Romawi ya. Jadi untuk memerangi. Akan tetapi fanhazamu, maka mereka itu kalah. Akan tetapi jamaah yang dikirim, pasukan yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz itu kalah. Lalu sehingga wa usira isruna syakhsan minhum, maka ditawan di antara mereka tadi itu ada 20 orang. Jadi ditawan 20 orang. Minhum, di antara mereka yang dikirim tadi. Lalu ditawan 20 orang. Isruna syakhsan. Nah, kemudian tawanan itu wa amara kaisaru ar-rum wahidan minhum, maka menyuruh oleh kaisar Rum, satu minhum di antara mereka, ayyadkhula fi dinihi wa ya'budas sanam, bahwa ia masuk pada agamanya dan menyembah berhala. Jadi yang 20 yang ditawan tadi oleh kaisar Rum, oleh raja Rum, itu supaya masuk ke agamanya dan menyembah berhala. Waqala, lalu kata raja Rum, kaisar Rum ini mengatakan, in dakhalta fi dini wasajadta lis-sanami aj'aluka amiran fi baldatin azimatin. Jika jika engkau masuk fi dini, pada agamaku, wasajadta lis-sanami, dan engkau sujud
untuk berhala, jadi menyembah berhala. Aj'aluka amiran, aku akan menjadikan engkau itu sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai gubernur ibarat kita adalah, atau sebagai apa, sebagai pemimpin fi baldatin azimatin, di negeri yang besar. Wa'atika, dan aku akan memberikan engkau al-alama, alam, yaitu apa ya, bendera ya. Nah, bendera ini maksudnya ini lambang kepemimpinan kan. Kalau orang itu diberikan bendera itu kan biasanya ya, sebagai pemimpin kaum, sebagai pemimpin yang lain kan begitu. Jadi maksudnya aku berikan engkau itu kan al-alam, yaitu bendera. Tapi ini tadi lagi-lagi ini lambang kepemimpinan ya. Maksudnya aku akan memberikan engkau kepemimpinan kan begitu. Wal khal'a, dan pakaian. Tentunya pakaian yang indah-indah ya, akan diberikan pakaian kebesaran karena dia sebagai pemimpin tadi. Wal ku'usa, dan ku'us itu kan gelas, tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah harta atau apa, perabot rumah tangga, pokoknya diberikan fasilitas. Kalau ku'us itu kan ya gelas ya kalau diartikan. Wal ku'usa, gelas ya, maksudnya itulah semacam fasilitas kehidupan lah, kulkas, televisi ya, macam-macam ya. Kalau pada masa itu kan tentunya tidak ada ya, belum ada. Wal buqa, yaitu trompet. Nah, itu juga tadi termasuk daripada lambang kepemimpinan, simbol kepemimpinan. Jadi akan diberikan lah, ibarat kita tuh, kalau engkau itu masuk di dalam agamaku dan sujud kepada berhala, aku berikan engkau tuh kepemimpinan, fasilitas aku berikan, semuanya aku berikan. Modelnya begitu. Ya kurang lebih begitu ya, kata Kaisar Rum. Tapi, nah ini ada tapinya. Wa illam tadkhul fi dini aqtaluka. Aqtuluka ya, qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Aqtuluka. Tapi jika engkau tidak masuk pada agamaku, aku akan bunuh engkau. Wa adribu unuqaka, dan aku akan memenggal lehermu bisayfi, dengan pedang. Nah, ancamannya begitu. Inilah beda kalau Islam kan. Islam itu la ikraha fid din. Jadi kalau orang itu didakwahi ya supaya memeluk Islam, tapi tidak boleh dengan jalan paksaan. Tidak boleh dengan jalan paksaan. Ada ini kan kayak semacam dipaksa ini. Kalau engkau tidak mau, aku bunuh, aku penggal lehermu. Begitu, dia dipaksa. Nah, akhirnya Pakola, ia berkata, lalu yang apa namanya tadi, yang ditawan ya, daripada kaum muslimin tadi yang ditawan oleh Kaisar Rom, oleh pasukan Rom yang ditawan, apa katanya? La abi'ud dina bid dunya, la abi'ud dina, aku tidak akan menjual agama bid dunya, dengan dunia, tidak akan aku jual agamaku ini. Jadi tidak terpengaruh dengan ancaman daripada Kaisar Rum tadi, Raja Rum tadi, tidak terpengaruh. Akhirnya apa? Fa'amara biqaslihi, maka Kaisar Rum, Raja Rum menyuruh untuk membunuhnya. Faqutila fil maidan, maka dia pun dibunuh di tempat itu juga, di tanah lapang, disaksikan oleh orang ramai, dia dibunuh di situ. Wa daraba unukahu, dan waduriba unukuhu bisayfi, waduriba unukuhu bisayfi, dan dipenggal lehernya dengan pedang, dipancung ya, jadi dia dipancung, dipenggal, dipancung lehernya. Fadara ra'sahu fil maidan, maka akhirnya setelah dipenggal lehernya, dipancung lehernya, lalu berputar-putar kepalanya di tempat itu, di tempat yang dimana dia dibunuh, dimana lehernya dipenggal. Wa kana yaqra'u hazil ayah, dan adalah ia membaca ini ayat. Nah, jadi kepalanya itu tadi berputar-putar, lalu membaca ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali olehmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuk olehmu pada hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk olehmu akan surgaku. Masya Allah. Jadi dia pun mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalinya si Kaisar Rum tadi, faghadiba Kaisairu wa akhadha sani, maka marah Kaisar Rum tadi, tidak puas ya, akhirnya marah dan dia pun mengambil yang kedua. Yang tawanan tadi diambil yang kedua, lalu ditawarkan sama seperti penawaran yang pertama. Wa qala udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misra kaza. Masuk olehmu, udkhul, masuk olehmu pada agamaku, aj'aluka amiran fi misra kaza, niscaya aku jadikan engkau sebagai pemimpin di kota ini, di negeri ini. Wa illa, dan jika tidak, jika engkau tidak mau masuk pada agamaku, kata Raja Rum ini, aku ta'u unukoka kama qata'tu unuqa sahibika. Dan jika tidak, aku akan memenggal, memancung, ya, memotong unukoka, akan lehermu, kama qata'tu unuqa sahibika, sebagaimana aku telah memenggal, memancung, memotong leher temanmu. Nah, ini ancamannya sama yang kedua, tapi yang kedua ini faqala, ia berkata, la abi'ud dina bid dunya, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Aku rela mati, lebih baik mati daripada agama itu lepas daripada diriku ini. Jadi begitu ucapannya, kurang lebih. Aku tidak akan menjual agamaku. Nah, jadi oleh karena itulah namanya agama. Jangan sampai kita menggadaikan agama kita untuk kepentingan duniawi. Kita pertahankan agama. Jangan sampai kita korbankan agama hanya untuk jabatan, hanya untuk pangkat, kekuasaan. Padahal pangkat, kekuasaan, harta itu adalah fana, sifatnya itu hancur, ya, bisa hilang. Bahkan tidak perlu nunggu waktu lama, apabila Allah menghendaki sehari, ya, sudah bisa hilang itu jabatan. Jangankan sehari, bahkan baru diberikan langsung dicabut, ya bisa saja. Ya, jadi jangan digadaikan agama hanya untuk kepentingan dunia. Fa in kana laka wilayatu qad'ir ra'si falaysa laka wilayatu qat'il iman. Maka jika adalah bagimu, kata si laki-laki yang kedua ini, mempunyai kekuasaan untuk memenggal leher, memotong leher, falaysa laka, maka tidak ada bagimu wilayah, suatu kekuatan, kekuasaan untuk memenggal iman. Kamu bisa punya kekuasaan untuk membunuh, memisahkan kepala daripada jasad, namun kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk memisahkan iman daripada tubuhku ini. Akhirnya mendengar jawaban itu, fa'amara biqat'i ra'sihi, maka Raja Kaisar menyuruh untuk memenggal, memancung lehernya, kepalanya. Akhirnya apa? Faquti'a, lalu pun akhirnya dipenggal leher si laki-laki yang kedua tadi, dipotong lehernya, dipenggal kepalanya. Wadara kama dara si sahibihi salasa marrat, wadara, dan berputar kepala itu, kama dara, sebagaimana berputar ra'su, dara ra'su sahibihi, sebagaimana berputar ra'su sahibihi, kepala sahibnya,
salasa maratin, 3 kali putaran, berputar-putar kepala tadi sebagaimana yang pertama juga berputar-putar. Nah, lalu kepala itu membaca ayat wa kana ar-ra'su yaqra'u hazihil ayah. Lalu adalah kepala itu yaqra'u, ia membaca hazil ayata, membaca akan ini ayat. Apa ini yang dibaca? Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Nah, jadi dia pun mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang sebenarnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah, dan buah-buahnya daniyah, didekatkan. Kalau saat inilah, kalau kita dunia hendak mengambil buah, bilang berpayah-payah dahulu lah, naik pohon, kemudian atau menyiapkan galah yang panjang dan seterusnya. Ada ini nanti di surga tidak perlu bersusah payah, buah-buah itu sudah didekatkan. Fawaqafa inda ra'sil awwali, maka berhenti ia kepala itu di sisi kepala yang pertama, berdekatan, berhampir, berdampingan. Faghadiba kaisaru ghadaban syadidan, maka marah oleh raja Rum tadi, kaisar Rum tadi, marah akan marah yang bersangatan. Wa amara, dan dia pun menyuruh ayyuk khadzas salis, untuk mengambil yang ketiga, ambil lagi tawanan yang ketiga. Nah, jadi kan 20 orang tadi ya yang ditawan ini, 21 syahid, yang kedua syahid ya. Nah, yang ketiga nih kayak apa ini yang ketiga? Waqala, lalu kata Raja Rum, Kaisar Rum, ma taqulu anta, apa yang akan engkau katakan? Ma taqulu anta, apa yang akan anda katakan? Hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran? Apakah engkau akan masuk pada agamaku dan aku akan jadikan engkau sebagai amir? Ya, sebagai pemimpin, sebagai penguasa nanti, atau sebagai gubernur di daerah itu misalnya. Lalu fa adarakat usyaqawatu, namun sayang nih, yang ketiga ini memperdapati akan dioleh kecelakaan. Syaqawah, mendapat kecelakaan. Syaqawah lawan daripada sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang di surga nanti. Ada ini syaqawah, mendapat kecelakaan di akhirat, yakni neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa qala, lalu dia berkata, ini yang dia memperdapati syaqawah, mendapati kecelakaan di negeri akhirat, yakni neraka. Wa qala dakhaltu fi dinika, dakhaltu fi dinika, aku masuk pada agamamu. Wal iyadzubillah, nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai rusak agama kita ya, lepas agama kita ya, jangan sampai hanya kepentingan dunia yang nikmatnya itu hanya sementara, namun siksa neraka yang kekal abadi telah menanti. Nah, jadi oleh karena itu jaga agama kita, jaga Islam kita. Ada yang ketiga ini, wa dakhaltu fi dinika, aku masuk pada agamamu. Wa ikhtartu dunya alal akhirah, dan aku memilih dunia atas akhirat. Jadi dia korbankan akhiratnya hanya untuk mengambil dunia. Dia korbankan apapun, dia korbankan. Yang penting kekuasaannya langgeng. Yang penting dia tetap populer di sisi manusia. Yang penting dia tetap menikmati jabatan itu, fasilitas itu. Namun dia telah mengorbankan akhirat. Nah, ini sangat rugi sekali ya. Sangat rugi sekali. Kenapa? Sekali lagi, yang namanya nikmat dunia itu hanya sementara. Yang namanya pangkat itu hanya sementara. Yang namanya kemasyhuran itu hanya sementara. Kalaupun orang itu masyhur sampai dia mati, namanya tak dikenang abadi. Namun kalau di sisi Allah dia itu mendapatkan murka, maka tidak ada artinya kemasyhuran itu. Kenapa? Di akhirat orang-orang yang memuji-muji, yang menyebut-nyebut nama kita,
mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita daripada azabnya Allah. Mereka tidak akan mampu menyelamatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu tidak penting untuk mencari keredoan daripada manusia. Yang penting adalah keredoan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karenanya kita jaga iman kita, jaga Islam kita. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang akhirnya menjerumuskan di dalam kekufuran. Nauzubillah min zalik. Mengatakan syariat Islam itu tidak relevan. Syariat Islam saat ini tidak relevan untuk saat ini misalnya. Ini kata-kata yang sangat berbahaya. Ada lagi untuk berita macam-macam lah. Ada seseorang yang mengaku ustadz lalu cenderung dalam kata-katanya itu cenderung daripada meremehkan hukum cadar. Jadi cenderung meremehkan hukum cadar. Nah, ini juga kalimat yang berbahaya begitu. Padahal cadar itu sendiri adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib bagi perempuan untuk memakai niqab, untuk memakai cadar. Ada yang mengatakan mubah karena menganggap bahwa muka itu tidak termasuk aurat. Jadi terlepas daripada perbedaan hukum, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan wajib, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa cadar itu bagian daripada ajaran Islam. Ngaku-ngakunya ustadz tetapi berani dengan seenaknya ngomong tentang ajaran Islam yang cenderung meremehkan. Nah, ini perlu ngaji lagi begitu ya. Sudahnya ajaran Islam yang lain ajaran Islam yang lain seperti khilafah yang sering oleh para guru yang sudah pernah Abah sampaikan, itu dia adalah ajaran Islam yang para ulama itu telah sepakat akan kewajibannya, yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab para ulama, para imam. Ini merupakan ajaran Islam. Nah, ini kok dihinakan, diremeh-remehkan, dilecehkan. Siapa yang berani mengatakan itu ajaran sesat? Yang berani mengatakan itu ajaran sesat, ya tentunya orang-orang yang tidak punya ya kalaupun ibarat ingin kita bahasakan, itu orang munafik saja yang mampu untuk mengatakan bahwa dia bukan ajaran Islam. Itu hanya orang munafik saja yang bisa mengatakan itu. Tapi kalau orang yang beriman, orang Islam tidak akan sanggup tidak akan sanggup mengatakan itu bukan dari ajaran Islam. Tidak akan sanggup. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang munafik, ya sanggup saja dia. Tapi kalau kita orang yang masih punya iman, kita Islam yang masih punya iman, tidak akan sanggup. Nah, jadi jangan sampai dileceh-lecehkanlah agama Islam itu, ajaran Islam itu jangan sampai dileceh-lecehkan. Jadi harus berpegang teguh dengan Islam dan syariahnya. Jadi fenomena zaman sekarang ini dah macam-macam bertimbulan yang ucapan itu sebagaimana di dalam kitab di dalam kitab Sulamut Taufik, di mana kita ini harus menjaga Islam kita. Nah, ini ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, sedikit mungkin agak menyimpang sedikit dulu karena ini sangat penting juga. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufik, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah wal iyazu billahi ta'ala. Wajib atas setiap muslim menjaga Islamnya, memeliharanya daripada sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan daripada Islam. Itulah yang dinamakan riddah wal iyazu billah. Nah, yang ingin Abah garis bawahi di kalimat ini, wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahhulu fil kalami, dan sungguh kata beliau banyak pada ini masa beliau ini apalagi masa kita ini sungguh banyak pada masa ini at-tasahhulu fil kalam, meremehkan meremehkan daripada kalam, daripada ucapan-ucapan.
yang mana ucapan itu hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun, sehingga bahwasanya keluar daripada sebahagian di antara mereka alfazun, lafaz, jadi ucapan-ucapan tukhrijuhum anil Islam, yang dapat mengeluarkan mereka daripada Islam. Nah, jadi gara-gara alfazun, lafaz, kalam, karena dia sudah tasahul tadi, sudah meremehkan ucapan-ucapan itu, sehingga tanpa sadar kalamnya itu, ucapannya itu, lafaz-lafaz yang dia ucapkan itu mengeluarkan daripada Islam. Wala yarawna zalika zamban, dan mereka tidak melihat, mereka tidak meyakinkan bahwasanya itu dosa. Yang ucapan tadi, pada ucapan itu berbahaya, namun santai, enteng dia mengucapkan, karena tidak dianggapnya itu sebuah dosa. Fadlan an kaunil kufran, apalagi sampai menganggapnya itu sebuah kekufuran. Ya, ini kan khawatir kita lah zaman sekarang ini, yang kata beliau atasahul fi hadzal zaman, yang mana mereka itu sudah pada masa ini, pada masa sidin inilah, apalagi masa kita inilah, yang meremeh-remehkan daripada ucapan-ucapan, padahal ucapan itu bisa berbahaya sekali, bahkan bisa melepaskan Islam daripada tubuhnya. Ya, di antara yang berbahaya itu yang sebagaimana Abah sampaikan, melecehkan daripada ajaran Islam itu sendiri dengan ucapannya, lalu dia melecehkan ajaran Islam, menuduh ajaran Islam sebagai ancaman. Ini kan berbahaya sekali. Menuduh syariat Islam, kalau ditegakkan syariat Islam maka akan mengancam, akan memecah belah umat misalnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang berbahaya, padahal harus kita yakini Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu dan syariahnya, kalau syariat Islam diterapkan secara sempurna di negeri ini, maka pasti akan membawa daripada rahmat bagi semua kalangan muslim maupun non muslim, karena Islam rahmatan lil alamin, akan menyatukan umat, ya, akan menjaga agama, menjaga kemuliaan kaum muslimin, akan menjaga kehormatan, dan seterusnya lah. Ya, itu harus kita yakini, Islam dan syariahnya itu akan membawa kemaslahatan yang sebenarnya, bukan saja dunia tapi sampai akhirat. Tadi agak menyimpang sedikit. Nah, lalu faqala Kaisar, kita lanjutkan. Faqala Kaisaru li wazirihi, maka berkata Kaisar bagi wazirnya, uktub lahu, misalan, tulis oleh membaginya. Jadi ditulis apa-apa yang sudah dijanjikan tadi, semacam, ya mungkin semacam perjanjian, ya lah, tulis. Wa'atihi khal'an wa ku'usan wa alaman, dan berikan olehmu akan dia akan pakaian-pakaian yang indah tadi, pakaian kebesaran, kemudian berikan ku'usan, yaitu fasilitas, kan dimaknai gelas, tetapi ya mungkin maksudnya fasilitas, wa alaman, dan bendera, ya tadi ini adalah simbol daripada kepemimpinan. Faqala waziruhu, lalu si wazirnya berkata, menterinya berkata, kata menterinya, ya maliku, wahai raja, kaifa a'tihi bighairi tajribah, bagaimana aku memberikannya bighairi tajribatin, tanpa dicoba dulu, diuji dulu, betul enggak ucapannya ini yang orang ketiga tadi, aku rela menjual agamaku menjual akhiratku demi dunia, aku rela menjual agamaku demi dunia, benar enggak nih ucapan ini? Lalu faqala al-waziru, maka berkata wazir, qul lahu, katakan baginya, kepada yang laki-laki ketiga tadi yang dia rela untuk mengambil dunianya, mengambil jabatan dan seterusnya, tapi akhiratnya dikorbankan, dia masuk ke dalam agama yang dianut oleh Kaisar Rom, menyembah berhala. In kunta sadiqan fi kalamika faqtul rajulan min ashabika nusaddiq kalamaka, jika adalah engkau itu shadiqan, benar, fi kalamika, pada ucapanmu, faqtul rajulan, maka bunuh olehmu akan rajul, min ashabika, daripada ashabmu, nusaddiq kalamaka, kami pun akan membenarkan akan kalammu. Kalau benar, bunuh saudaramu, bunuh daripada golonganmu.
Kalau kamu melakukan itu, kami akan mempercayai akan kalamaka, akan ucapanmu. Nusaddiq kalamaka, kami akan mempercayai kalamu. Akhirnya fa'akhazal mal'un, lalu mengambil oleh si mal'un yang dilaknat tadi, menang wahidan, satu, min ashabihi, daripada ashabnya, faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Ya Allah, akhirnya temannya diambil, ya, dari tawanan tadi kan, yang sesama dia ambil lalu dia bunuh. Lalu fa'amaral maliku al-wazira ayyaktuba lahul misal, maka menyuruh si raja tadi akan menterinya untuk menulis baginya, ya, semacam perjanjian itu untuk diserahkan apa yang sudah dijanjikan oleh si raja tersebut. Jadi raja sudah percaya ini, namun yang namanya wazir lah masih juga, ya, penasihat-penasihatnya ini. Faqala al-waziru lil malik, lalu berkata wazir bagi rajanya, haza laisa minal aqli, ini tidak masuk akal. Haza laisa minal aqli, ini tidak masuk akal. Antusaddiqo kalamahu, bahwa engkau membenarkan ucapannya. Kenapa? Fa innahu ma ra'a haqqa akhihi allazi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu. Dia tidak bisa menjaga hak saudaranya, padahal ia dilahirkan bersamanya dan dia hidup bersamanya. Kayak apa bisa kita menjaga ucapannya tadi? Kayak apa dia bisa menjaga kita? Wa kaifa yar'a haqqana, maka bagaimana dia bisa menjaga hak kita? Hak saudaranya saja tidak bisa dia jaga. Rela dia bunuh, padahal dia hidup bersamanya, lahir bersamanya, ialah hidup bersamanya, seperjuangan dan seterusnya. Lalu bagaimana dia nanti bisa menjaga hak kita yang kita tidak sama, yang tidak dilahirkan bersamanya, tidak hidup bersamanya, dan seterusnya. Akhirnya apa-apa amara biqaslihi, maka si raja pun terpengaruh, akhirnya dia menyuruh untuk membunuhnya. Faqata'a ra'sahu, lalu faquti'a ra'suhu, maka dipenggal kepalanya. Faquti'a ra'suhu, dipenggal kepalanya. Wadara fil maidan, lalu berputar-putar kepalanya di tempat itu. Salah samaratan 3 kali. Wa kana ar-ra'su, dan adalah kepala itu yaqra'u hazil ayata, membaca ini ayat. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunqizu man finnar. Apakah engkau ini akan bisa mengubah nasib haqqa alaihi kalimatul azab? Apakah engkau ini akan bisa mengubah nasib orang-orang yang sudah dipastikan mendapatkan azab? Afa anta tunqizu man finnar, dan apakah engkau bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah masuk di dalam neraka? Fawaqafa fi tarafil maidan, lalu kepala itu berhenti di ujung maidan, di ujung tempat di mana dia dipenggal lehernya. Walam yahdur, dan kepalanya tidak hadir indar ra'saini, di sisi dua kepala yang sudah dibunuh tadi, ya, yang sudah syahid tadi. Fasara ila azabillah, maka jadilah ia mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah minadh dhalali, kita berlindung kepada Allah daripada kesesatan. Qala nazimu, berkata nazim, jamnya sudah sampai, ada kelewatan sekitar 3 menit dari jam 6.45. Itu saya dapat Abah sampaikan, saya hilang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi Abah minta ampun dan minta maaf andai kata ada kesalahan dan kehilafan. Kita akhiri, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.